Pemirsa, agama menganjurkan umatnya untuk berikhtiar agar saling menjaga, termasuk dalam situasi menghadapi wabah corona seperti saat ini. Salah satunya dengan menjaga jarak. Berikut kami tampilkan kembali cuplikan dialog Anyu Sore terkait mencegah penyebaran corona. Ya, Pak Asrorun, alternatif yang bisa kita lakukan begitu untuk menghindari wabah dalam hukum Islam itu seperti apa, Pak Asrorun? Ya, yang pertama soal wabah ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat Umar ya. Intinya begini, yang pertama setiap individu-individu kita yang sehat diberikan tanggung jawab untuk ikhtiar terus menjaga kesehatannya agar tetap bugar dan juga mencegah seluruh aktivitas yang bisa menyebabkan paparan penyakit. Kemudian jika terjadi wabah di suatu kawasan, maka kita jangan masuk kepada kawasan tempat wabah itu. Nah, agar kepentingan apa? Tidak tertular. Sementara bagi orang yang berada di dalam kawasan wabah, jangan juga keluar dari area tersebut agar tidak menularkan. Itu prinsip dasar. Kepentingan langkah preventif agar yang sehat tetap terjaga kesehatan dan jika tidak terpapar, yang sudah terkena wabah, dia mengisolasi diri, kemudian ikhtiar untuk proses penyembuhan, serta tidak keluar ke keramaian semata untuk kepentingan memberikan perlindungan publik. Saya kira itu intinya ya. Nah, langkah yang lain tentu di samping ikhtiar lahir juga ikhtiar batin, karena pada hakikatnya kita dibekali oleh akal. Di satu sisi ada takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat mutlak, tetapi pada saat yang sama kita diberikan akal budi untuk kepentingan ikhtiar, memilih satu di antara dua jalan. Jalan tawakal, jalan ikhtiar untuk memasuki jalan-jalan kesehatan, atau kita berdiam diri untuk akhirnya kemudian terjerumus kepada kebinasaan. Dan Islam mengajarkan untuk kepentingan menempuh jalan-jalan ikhtiar menuju kesembuhan dan juga menjaga kesehatan itu. Ini prinsip dasar yang harus dijaga. Baik, kita sudah tangkap apa yang harus kita amalkan begitu ya Pak Asrorun. Saya mau ke Pak Dokter, itu Dokter Adiatma. Dokter Adiatma, ini kan saatnya kita berada di rumah begitu. Apa yang harus dilakukan ketika, karena memang kalau di rumah terus pasti nantinya akan stres ya Dok ya. Apa yang bisa dilakukan agar kita tidak merasa stres di rumah? Oke, jadi saya rasa mungkin yang berbeda kan cuma aspek sosialisasinya aja ya. Jadi kita nggak bisa ketemu orang secara langsung. Tapi contoh-contoh sederhana lah, seperti hari ini kan kami narasumber nggak perlu ke studio, kita menggunakan teknologi juga bisa. Jadi kalau yang bekerja, saya rasa juga mereka bisa banyak sekali menggunakan teknologi untuk video conference call di kabinet sendiri saya lihat juga seperti itu. Yang sekolah juga bisa belajar secara online. Bahkan saya mewakili teman-teman di teknologi kesehatan pun yang butuh untuk konsultasi dengan kesehatan pun sekarang juga sudah bisa lewat online. Kalau tidak perlu ya di rumah aja. Hiburan saya rasakan juga banyak yang bisa dilakukan. Terus jangan lupa juga adalah olahraga. Olahraga kalau tidak bisa dilakukan di luar rumah, mungkin yang minimum ya stretching atau lakukan sedikit jogging kecil. Yang penting kita mesti jaga juga lah kesehatan kita. Jadi harus tetap ada kegiatan begitu ya Dok ya di rumah. Biar tetap happy ya Dok ya. Baik, terima kasih Dokter Adiatma.